Hai, selamat datang kembali di Ici Channel. Saat ini kita akan belajar cara menjahit blazer seperti ini. Oke, yang pertama kita akan buat dulu lapisan bagian kerahnya. Oke, yang tanya gimana cara buatnya sudah ada di part 1. Oke, ini kita ambil potongan dari bagian depan ya, untuk menjadi sampel atau menjadi contoh bagian kerahnya. Oke, langsung saja kita gunting. Ini lebarnya bisa kita kasih 7 cm sampai 8 cm, atau bisa juga 10 cm ya, tergantung dari kita saja. Oke, setelah itu kita gunting mengikuti garis lehernya, bentuknya ya, seperti ini. Ini langsung kain batiknya dilipat 2 ya, atau ada mau pakai kain polos juga, terserah, untuk menjadi kombinasi kerahnya. Ini dilipat 2, jadi sudah jadi untuk 2. Oke, setelah itu kita gunting lagi lebarnya yang tadi 10 atau 7 sampai 10 cm lah. Oke, bentuknya kayak gini. Gunting. Setelah itu kita akan pasang, oh ya, jangan lupa juga karena bagian ujung lengannya juga dikombinasi, jadi kita langsung guntingkan untuk ujung bagian lengan. Untuk jadinya ini nanti 3,5, jadi sebelumnya kita akan kasih lebar 6 cm ya, lebar 6 cm, panjangnya disesuaikan dengan lebar lengan. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan tempel kain keras tipis di bagian kerah ya. Kalau untuk lengan kita tidak tambahkan lagi kain keras tipis. Oke, seperti ini, ditempelkan, digunting sesuai dengan ukurannya. Tidak ada tambahan dan tidak kurang, harus pas dengan kain batiknya. Oke, diusahakan sampai tertempel semua ya, agar tidak terbuka, supaya terlihat rapi. Ini dua-duanya. Setelah itu kita akan pasang ke bagian baju. Oke, kita pastikan bahwa sudah tertempel semuanya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita akan tempelkan ke bagian baju bagian depan. Oke, harus diperhatikan supaya tidak tertukar ya, atas sama bawahnya. Jadi harus disesuaikan dengan lingkungannya. Oke, di sini kita jahit kampunya seperti yang di potongan 1,5 atau 1 cm. Kita jahit ya. Yang belum biasa boleh dipentul dulu atau digaris supaya lebih rapi. Oke, dijahit, ikuti bentuknya. Setelah itu kita akan gunting cap ya. Semua garis sisa kampunya harus digunting cap karena bentuknya melengkung. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar, kalau sering mendapatkan kenapa ini kerutnya di dalam, mungkin kurang cap atau kurang digunting kayak gini, gunting belah kayak gini. Ini fungsinya supaya dia tidak terlipat di bagian dalam. Setelah itu kita akan tindis kampunya. Yang pertama ditindis dulu ke bagian batik ya, karena di bagian bawah modelnya itu tidak terbuka semuanya atau tidak berbentuk keras semuanya. Oke, 15 cm ke atas kampunya kita tindis ke bagian kain polosnya kayak gini. Kenapa harus gitu? Nanti coba kita lihat supaya pas dilipat kayak gini. Nah, dilipat kayak gini tidak kelihatan tindisannya, makanya kampunya ke 15 ke atas itu tadi kita tindis ke batik, tapi seterusnya kita tindis ke bagian polos. Oke, sama juga bagian yang sebelahnya, ini sama caranya dijahit.
Oke. Sama persis caranya ya. Yang kurang paham boleh komen untuk bertanya. Kami siap membalas. Oke, yang bertanya berapa sih jarak-jarak potongan kayak gitu? Kalau potongan kayak gini ndak harus pakai jarak ya. Dari kita saja, kalau memang melengkung sekali harus lebih dekat-dekat lagi. Tapi kalau melengkungnya sedikit ndak apa-apa kalau agak jarak. Ya kayak gini ya. Yang tadi 15 ya, tindis dulu ke batik. Setelah 15 cm kita tindis ke bagian kain polosnya. Ini berlaku juga untuk jas baju laki-laki ya, kalau tindisan bagian depan kayak gini. Setelah itu jangan lupa kita setrika supaya terlihat rapi. Setelah dijahit harus langsung disetrika, karena kalau selesai baru disetrika biasa hasilnya kurang bagus, kurang rapi ya. Ini boleh disemprot pakai air, airnya boleh dicampuri dengan plisket atau pewangi seperti apa itu, tipikal apa ya, biasa untuk pelembut atau pelicin itu boleh, supaya hasilnya lebih rapi dan wangi. Oke, sama juga ini kita setrika. Ini harus tindisannya kuat ya, supaya rapi. Oke, sembari menunggu dirapikan, kita jahit dulu bagian lengannya. Ya, ini batiknya diletakkan di bagian dalam ya. Posisi batiknya yang bagian bagusnya ketemu bagian rusak bagian dalam kain polos seperti ini. Jadi nanti dilipatnya itu keluar sehingga tidak kelihatan kampu sambungannya. Oke, kayak gini. Ini kan 3,5, jadi kita lipat. Oke, kalau masih kebesaran kampunya atau lebihnya boleh kita gunting dulu ya. Oke, kayak gini. Supaya rapi dan tidak tergeser atau bergeser kain batiknya ke bawah, kita pentul dulu di bagian ujungnya kayak ini. Ya, kayak gini. Setelah itu kita lipat, jadinya itu 3 cm, 3,5 cm. Sampai 4 cm ya. Dari kita saja mau lebar batiknya itu berapa terserah. Karena di sini 3,5 ya, pakai 3,5. Setelah itu tindis kecil di bagian ujungnya. Oke, dirapikan ujung-ujungnya. Sama juga satunya ya. Sama persis cara kerjanya. Oke, setelah itu kita gunting alas. Gunting alas untuk bagian depan dan belakang ya. Yang pertama saya akan guntingkan untuk bagian depan. Nah, untuk bagian depan alasnya itu tidak sama persis dengan ujungnya ya. Kita boleh tarik sedikit ke bagian belakang karena ada sambungan ya. Supaya sisa alasnya itu tidak terlalu banyak nanti. Jadi kita mundurkan 3 sampai 4 cm tergantung lebar kerannya itu seberapa. Oke, kayak gini. Ini saya mundurkan sekitaran 3 cm, 2,5 cm sampai 3. Oke, ini kita tidak
gunting sama persis naik ke lehernya ya, naik ke bagian sambungan untuk belakang nanti. Ini yang ini gunting lurus saja. Oke, kayak ini. Setelah itu sudah bagian belakangnya sama persis, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, sama persis dengan kain bagian luarnya. Kayak ini. Oke, jangan lupa untuk tandai kupnatnya ya, karena ini bentuk garis princess, jadi kita harus tandai supaya nanti garis kupnatnya itu luar dalam itu sama, karena kita tidak pakai radar, jadi harus ditandai kayak gini ya. Sama juga bagian depannya kita tandai. Setelah itu kita langsung jahit bagian garis princess. Ini yang bagian kupnat sampai melengkung sampai atas itu dinamakan garis princess ya. Jadi bukan yang mana itu dibilangkan garis princess, ini yang dinamakan garis princess. Oke. Ini kupnatnya turun sampai di bagian bawah ya. Jadi tidak hanya di bagian pinggang, tidak batas di bagian perut. Oke, seperti ini modelnya. Kita langsung setrika. Sama kiri kanan, depan belakang itu sama ya. Model cara buat garis princessnya itu sama. Asal kita sudah tahu titik-titiknya, titik-titik kupnatnya. Oke, setelah itu kita akan sambung bagian kerah untuk menentukan kerah bagian belakang dan disambungkan ke bagian leher bagian belakang. Oke, ini kampunya dikasih 1,5 atau 2 cm atau 1 cm juga bisa, tergantung dari lebar leher bagian belakang itu berapa. Oke, sudah kayak gini. Oke, kita pasang dulu bagian alas ya. Setelah disambung leher bagian belakang baru dipasang alas. Jadi alasnya itu tidak diutamakan dulu. Oke, kayak gini. Jadi batas alasnya ini sampai di sini saja. Sama kiri kanannya itu sama ya. Nanti kalau pas disetrika pasti sama ini. Oke. Ini jangan lupa untuk disetrika sambungan lehernya. Oke. Sama ini sudah disambung alasnya. Sambung alasnya itu sama persis kayak tadi ya. Sama caranya. Jangan lupa setelah menjahit selalu disetrika ya. Oke, sudah jadi. Ini kita mau pasang bagian leher bagian belakang ke depan. Jadi kita lipat 2 untuk menentukan pertengahannya kayak gini. Jadi yang guntingan segitiga itu kita temukan sama persis di leher bagian belakang, sambungan lehernya ya. Seperti ini supaya seimbang. Oke, ini sambungannya caranya kayak kebaya Kartini. Kalau ada yang sudah pernah jahit leher kebaya Kartini sama persis ya caranya.
yang langsung dari leher langsung disambung ke bagian bahu. Adakah yang mau tutorial baju Kartini? Boleh komen, nanti kita buatkan tutorialnya. Oke, kayak gini. Setelah itu kita gunting belah bagian lengkungan sudutnya ini. Oke, kayak gini supaya nanti bagus jatuhnya. Oke, kayak gini. Ya, jadinya akan kayak gini ya. Oke, bagian leher untuk alasnya juga sama persis caranya. Sebelumnya harus gunting untuk samakan lehernya. Oke. Setelah itu cara jahitnya juga sama persis. Ini lebihnya nggak menjadi masalah ya, itu bisa kita gunting untuk samakan. Oke, sama persis caranya. Setelah itu kita gunting bagian lengkungan leher ya. Lengkungan bahu, antara bahu dan leher. Oke, seperti ini jadinya nanti. Oke, jadinya akan seperti ini. Nanti lipatannya model kayak gini. Oke, sebelumnya kita setrika dulu ya bagian bahu. Jadi selalu untuk mendapatkan hasil yang rapi selalu disetrika. Oke, setelah itu jangan lupa kita obras bagian bawahnya. Ini obras dijadikan satu ya, antara alas dengan bagian luarnya. Untuk teman-teman yang belum terbiasa obras, harus dipentul ya atau dijelujur, takutnya terpotong. Apalagi mesin obras yang besar ya, yang ada pisaunya, kalau tajam itu cepat tergunting bajunya. Jadi kalau belum terbiasa harus dipentul atau di jelujur dulu. Oke, sudah. Ini nanti posisinya kayak gini ya, langsung disetrika lipat. Oke, setrika lipat kayak gini.
Kalau pas disetrika tergeser, harus dipentul ya. Oke, kita samakan, dipastikan bahwa sudah seimbang ya, lipatan bagian kiri dan kanan. Oke, setelah itu kita akan sambung sisinya. Di sini cara saya itu diukur ya, tapi karena ini blazer yang modelnya longgar, bisa kita ukur, bisa juga tidak perlu diukur ya. Ini saya langsung kasih kampunya 2,5 cm karena model blazer yang longgar. Sama ya, kiri kanan kampunya 2,5 cm sampai 3 cm. Oke, jangan lupa setelah itu langsung disetrika. Oke, ini bagian lengannya juga langsung ya. Ini lebar lengannya itu 31, jadi dikasih 15 cm. 15,5. Setelah itu disetrika juga sama persis cara kerjanya. Oke, sudah, langsung disetrika. Iya, yang agak turun itulah yang menjadi bagian dipasangkan, dicoba ke bagian lengan. Kalau yang turun di bagian depan berarti itulah yang menjadi bagian depannya, atau kiri atau kanan terserah. Setelah itu, untuk menghindari supaya tidak kaku di bagian kerung lengan atau di bagian bahu, kita harus lipat bagian kampunya itu bentuk segitiga kayak gini sehingga jatuhnya itu bagus. Oke, cara pasang lengannya itu tidak boleh ditarik bagian lengannya, harus dikasih kerut-kerut. Yang ditarik itu bagian badannya sehingga pasti pas ukuran kerung lengannya, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau ada yang mau tutorial gimana sih itu supaya pasang lengan itu pas, boleh komen, nanti kita buatkan tutorial khusus cara buat pasang lengan sehingga tidak kelebihan. Biasanya kan kelebihan. Kalau kekurangan itu bisa diakali dengan cara dibuka, tapi kelebihan yang awalnya dipastikan bahwa sudah pas, tapi pas dipasang malah kelebihan. Oh, mungkin triknya yang kurang tepat ya. Oke, selesai. Inilah hasilnya. Kalau mau bertanya silahkan, kami siap menjawab komentarnya. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar menjahit. Semangat terus, jangan menyerah, pasti bisa. Tutorial apa lagi? Silahkan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye.